Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang metode transportasi. Metode transportasi ini adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi produk atau barang dari suatu sumber ke tempat sumber. Jadi di sini dimisalkan sumber itu adalah S, dan tujuannya itu adalah D. Nah, nanti di dalam metode transportasi ini akan diukur berapa metode transportasi distribusi dengan biaya paling minimum gitu ya. Misalnya dari sumber S1 ini dia bisa ngirim ke D1, ke D2, ke DN. S2 juga sama dan SM. Jadi yang seterusnya ya. Ini nanti kita akan menentukan metode mana dari satu sumber ke tujuan mana yang biayanya tuh paling kecil. Jadi di metode ini tujuannya untuk meminimumkan biaya, tetapi bisa terpenuhi gitu, efektif seluruh produk yang berasal dari sumber, itu semuanya terdistribusi ke tujuan, sesuai dengan permintaan. Nah, adapun untuk sumber, itu diibaratkan sebagai pihak yang memproduksi barang, sehingga dia dikatakan memiliki supply, maka S. Supply. Nah, adapun yang meminta untuk dikirimi barang itu adalah tujuan dan mereka ini adalah demand. Jadi karena mereka yang minta. Saya minta sekian unit produk, tolong dikirimkan. Nah, karena permintaan, maka tujuan ini adalah demand ya. Ada demand 1, demand 2 dan seterusnya. Nah, ketika sumber satu mengirim ke demand atau ke tujuan, selalu akan ada biaya yang keluar dan biayanya tentu berbeda-beda. Nah, dari sinilah metode transportasi ini muncul ya, untuk menentukan komposisi terbaik yang bisa meminimumkan biaya transportasi dari satu sumber ke tujuannya. Alokasi atau pendistribusian produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau biaya alokasi atau biaya angkut dari suatu sumber ke beberapa tempat tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan yang berbeda-beda. Ini kan sudah dijelaskan tadi ya. Oke. Namun tidak selamanya jumlah yang diproduksi itu sama dengan jumlah yang diminta. Kadang ada perbedaan. Apabila ada selisih antara supply dan demand, maka kita harus menambahkan suatu variabel tambahan yang disebut dengan variabel dummy. Nah, variabel dummy ini akan kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya, apabila bentar. Oh, belum sebentar. Oke, misalnya supply dari pabrik A itu adalah 100 unit. Namun yang diminta oleh toko, misalnya diminta oleh toko satu itu hanya 90 unit. Berarti kan ada selisih ya antara supply-nya dan permintaannya. Karena tidak sama, maka membutuhkan variabel dummy. Adapun jumlahnya itu adalah selisihnya. Berarti nanti si 10-nya ini akan masuk ke variabel dummy. Nanti ada yang ditambahkan. Variabel dummy-nya apa? Variabel dummy supply apa demand? Nah, lihat yang paling kecilnya yang mana? Demand ya. Maka 10 ini nanti masuk ke variabel dummy demand. Nah, kalau misalnya sebaliknya, misalnya supply dari pabrik A adalah 100 unit, sedangkan toko mintanya 110. Nah, ini juga terdapat perbedaan selisih ya. Dikasihnya kita cuma misalnya si pabrik hanya mampu memproduksi 100 unit, tetapi tokonya minta lebih 110. Nah, di sini juga ada ketidaksamaan jumlah, sehingga membutuhkan variabel dummy. Berapa jumlahnya? Lihat selisihnya. Selisihnya 10.
Setelah itu kita tentukan nih, ini variabel dummy untuk demand apa supply. Lihat saja yang kurangnya, yang lebih kecil supply apa demand? Supply ya. Maka 10 ini masuk ke dummy supply. Dummy itu dibutuhkan supaya jumlah supply dan demand itu sama. Oke, kemudian permasalahan yang dapat diatasi jika kita menggunakan model transportasi adalah satu, permasalahan distribusi alokasi, dua, permasalahan bisnis lainnya. Dalam bisnis lainnya ini ada alokasi dana, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, perancangan produksi, pengiklanan, dan pembelanjaan modal. Nanti kalau kita bisa menentukan komposisi yang tepat untuk meminimumkan, distribusi produk, maka tentu kita akan bisa menganalisis ya, itu bisa jadi patokan di masa depan. Jadi misalnya kalau ke toko satu ternyata lebih murah kalau dari pabrik A, maka mungkin nanti bisa seterusnya untuk dilakukan di masa depan bakal bikin di daerah sana lagi, misal seperti itu. Tapi banyak faktornya ya, ini hanya salah satunya. Hanya membantu untuk, membuat keputusan akan analisis lokasi. Dan juga perencanaan produksi juga sama. Tadi kan kita lihat ada variabel supply demand gitu ya. Kalau bisa supply harus sama dengan demand supaya tidak terjadi over supply atau sebaliknya mungkin tidak juga low supply karena itu mempengaruhi permintaan. Kalau misalnya penawarannya lebih kecil daripada permintaan, ya nanti konsumennya kabur ya, karena kehabisan barang misalnya. Apalagi untuk barang-barang yang memang persaingannya tinggi. Ketika kita tidak kehabisan supply, maka konsumen mudah untuk mencari barang penggantinya. Nah, itu sangat berbahaya. Oke, ciri-ciri khusus persoalan transportasi yang pertama terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu tadi ya. Ada sumbernya, ada si supply-nya, dan ada tujuannya si demand-nya. Yang kedua, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Oke. Komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan. Oke, dan atau kapasitas sumber. Kemudian ongkos pengangkutan kapasitas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Tadi ya ada C atau ongkos atau cost. Ini langkah-langkah untuk metode transportasi. Yang pertama nanti membuat bentuk awal, yang kedua menghitung sel baris, yaitu M tambah N min 1. Jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1. Nah, untuk mengisi tabel ini bisa menggunakan 3 cara, ada NW Corner, Less Cost, dan FAM. Dan nanti si 3 cara ini bisa diuji lagi dengan uji optimasi, yaitu stepping stone dan modi. Seperti ini ya, jadi ada 2 langkah untuk menggunakan metode transportasi. Langkah yang pertama adalah Northwest Corner Rule atau biasanya disingkat NW Corner. Terus ada juga biaya minimum atau least cost dan yang terakhir ada farm. Tapi untuk farm ini sebenarnya tidak perlu diuji ya, karena biasanya dia sudah approximation, sudah maksimum ya, sudah optimal gitu. Ini saya salah gambar ya. Biasanya sih cukup NW corner dan biaya minimum saja yang diuji sampai ke langkah kedua. Kenapa sih harus diuji? Harus diuji karena siapa tahu perhitungan nanti kan NW corner ini dia membentuk suatu biaya ya. Misalnya seluruh ongkos dari sumber ke tujuan itu misalnya $1.000. Nah, kita itu harus ngecek dulu bener nggak sih $1.000? Bisa nggak sih ditekan lagi kurang dari $1.000? Nah, caranya untuk tahu bisa dikurangi atau tidak dan berapa biar bisa kurangnya. Nah, ini digunakan stepping stone atau modi. Jadi NW corner dan biaya minimum ini nanti akan dicek ke langkah yang kedua menggunakan stepping stone atau modi. Ini contohnya ya. Misalnya saya menggunakan metode transportasi menggunakan NW corner. Nanti setelah hasilnya ada, saya cek lagi dengan uji optimasi dengan menggunakan langkah yang kedua, yaitu bisa stepping stone atau modi. Jadi nggak usah dua-duanya ya. Yang penting ada 2 langkah.
di dalam pengerjaan NW Corner dan Leskos. Ini contoh gambarnya. Untuk gambar tabel di metode transportasi, di sini ada sumber. Ini sumber yang memberikan suplai ya. Ceritanya ada pabrik A, pabrik B, pabrik C. Nah, ini kepalanya itu adalah supply. Karena dia itulah yang memberikan pasokan produk ya. Ini pabrik B sekian, pabrik C sekian gitu. Kemudian ini ada tujuan. Tujuan itu adalah tempat tujuan dari supply tadi. Misalnya ini ada tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3. Nah, ini kepala dari satu ini adalah demand ya. Karena si tujuan inilah yang meminta sejumlah produk. Nah, di sini X ini adalah kuantitas barang yang diminta. C ini adalah cost atau biaya. A1 seperti ini. Jadi, CA1 ini adalah biaya yang dikeluarkan ketika pabrik A mengirimkan ke tujuan 1. Jadi A1. Ini A2. Ini A3. Sekarang ini B1. B2. Ya, ini B3 berarti lihat B3 gitu. Jadi seperti L ya. Ini C1, C2, C3. Ya. Jadi ini adalah komponen di dalam tabel awal model transportasi. Adapun D1, D2, D3 ini adalah kapasitas demand yang diminta ya, jumlah yang diminta. Adapun ini kapasitas produksi atau supply yang bisa diberikan oleh si sumber ABC. Begitu ya. Oke, ini kasus yang pertama yang akan saya jadikan contoh soal, yaitu Manonjaya, Cineam, dan Karangnunggal merupakan daerah penghasil kerajinan mendong. Sebuah toko penjual kerajinan khas daerah membeli kerajinan mendong dari ketiga daerah tersebut untuk dijual di ketiga tokonya, yaitu toko A, B, dan C. Kapasitas penawaran oleh masing-masing kota, permintaan ketika pabrik produsen rokok, dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Nah, ketika kalian nanti mau mengerjakan soal dari metode transportasi, kalau bisa sih dianalisis dulu ya, yang mana yang merupakan sumber, yang mana yang tujuan. Kalau dalam hal ini terlihat ya, yang merupakan sumber adalah Manonjaya, Cineam, dan Karangnunggal. Karena dia adalah daerah penghasil kerajinan. Nah, nanti eh, si daerah kerajinan mendongnya ini akan dikirimkan ke toko A, ke toko B, ke toko C. Gitu ya. Kemudian ini adalah kapasitas produksi yang mampu diproduksi oleh si setiap daerah. Kemudian untuk toko ini adalah jumlah permintaan yang diminta oleh setiap toko. Berarti ini toko A mintanya 300 unit, toko B mintanya 140 unit, toko C 120 unit. Ini dijumlahkan, kita lihat apakah mereka butuh dummy. Nah, karena jumlah demand dan supply-nya ini sama, 560, 560, maka tidak diperlukan variabel dummy. Dalam hal ini seimbang antara permintaan dan penawaran. Kemudian, variabel lain yang harus kalian ketahui dalam menghitung metode transportasi ini adalah jumlah ini biaya-biaya pengirimannya ya. Bisa dari Manonjaya ke toko A, ke toko B, ke toko C, dan seterusnya. Kita masukkan ke dalam tabel. Yang pertama kita akan menghitung metode less cost atau biaya minimum. Ini adalah tabel awal. Dalam video yang akan kita bahas hari ini, itu hanya metode awal saja ya. Ini adalah sumber, ya ini saya singkat Manonjaya, Cineam, Karangnunggal ya, MCK. Ini adalah sumber. Supaya lebih mudah nanti kita untuk membuat ininya ya, menghitungnya. Jadi ini variabelnya saya singkat M untuk Manonjaya, C, Cineam, K, Karangnunggal. Dan ini A, ini adalah tujuan. Nah, sekarang kita akan menghitung kapasitas dulu ya. Ini karena dia sumber,
maka kepalanya, ujungnya pasti adalah supply. Nih lihat garis lurusnya ya, ini lihat titik merah yang bergerak. M. Manonjaya adalah suatu sumber yang memproduksi produk, maka dia adalah supply. Kita lihat kapasitas M. Nih, 240, 160, 160. Tulis. Oh, sorry. 240, 160, 160. Sekarang kita lihat kapasitas dari demand ya. Lihat, ini A, ini toko A, dia tujuan. Tujuan itu hanya tinggal meminta. Minta berapa sih yang dia minta untuk dikirimkan. Nah, berarti dia demand. Lihat, demand-nya A itu berapa? 300, 140, 120. 300, 140, 120. Sekarang kita lihat cost-nya ya. Jadi yang kecil-kecil ini adalah cost. Manonjaya ke toko A 10, ke toko B 8, ke toko C 9. Oke. Biaya yang dikeluarkan dari Manonjaya ke toko A itu 10, ke toko B 9, ke toko C 8. Betul kah? Terbalik ya. 8, 9. 8. Ini saya hapus. Ini 9. Kemudian sekarang yang C. Dari Cineam ke toko A 15, ke toko B 12, ke toko C 14. Ke toko A 15, 12, 14. Oke, sekarang yang Karangnunggal. Karangnunggal ke toko A 8, biayanya ke toko B 9, ke toko C 12. Ke toko A 8, ke toko B 9, betul kah? Ke toko C 12. Nah, ini adalah langkah awal kalian untuk menghitung metode less cost. Selanjutnya, yang harus kalian lihat, yang kalian lakukan adalah, ingat ini adalah metode less cost. Di metode less cost, itu adalah memperhitungkan biaya terkecil. Ya, untuk biaya terkecil, kita lihat, biaya terkecil itu adalah, biaya itu ada yang dikotak-kotakin kecil gini ya, yang dikotak-kotakin. Kita lihat angka terkecil adalah 8 ya, ada 8 di sini, ada 8 di sini. Kalian boleh pilih yang mana. Oke. Saran saya sih yang bisa memasukkan unsur X atau unsur kapasitas terbanyak lah. Kalau saya di sini tulis 160, di sini 140. Oke, kita pilih yang di sini dulu ya. 160. Karena saya sudah mengisi di sini 160, maka kapasitas supply habis. Dan ini 300 dikurangi 160. Sebentar, saya buka kalkulator. 300 kurang 160. Oke, 140. Selanjutnya, kita pilih lagi. Oke, karena ini 8-nya masih kosong ya. Jadi kita pilih biaya terkecilnya, yaitu adalah 8. Kita pilih yang paling kecil di sini. Mau 140, yang paling kecil itu, atau 240. 140 ya. Ini perhatikan titik merah ini bergerak. 140. Maka 140 di sini saya coret ya, karena ini sejajarannya sudah habis kapasitas demand-nya, dan di sini tinggal dikurangi. 240 dikurangi 140, yaitu 100 ya. Tinggal 100 lagi. Selanjutnya, sebelumnya kita tutup dulu ya yang ini nih, karena dia sudah full 160. Yang ini juga sudah full 140 ya. Oke, next mana lagi yang biaya terkecil? Yang 9 ya. Nah, yang 9 ada dua pilihan. Mau 120 isinya atau 100. Tentu yang 100 ya. Berarti yang 100 yang lebih kecil. Saya coret. Yang ini sisa 20. Berarti karena ini sudah full 240 ya sesuai dengan kapasitas, maka saya tutup. Saya kasih X. Saya sebenarnya nggak usah dikasih X juga bisa sih. Jadi ini hanya untuk memudahkan saja.
Next, yang lebih kecil lagi adalah 14 ya. Nih, kita cek ada 20, ada 160. Pilih yang paling kecil. 20, kayak coret. Di sini sisa 140. Sekarang tinggal satu. Ini 140 ya, dua-duanya. Ini 140, 140 saya coret, saya coret. Ini adalah metode less cost. Selanjutnya, bisa dihitung nilai sel itu adalah M tambah N min 1 ya. 3 tambah 3 min 1. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, berarti sudah betul. Sekarang tinggal dibuat total biayanya. Total biayanya itu adalah untuk yang selnya terisi oleh kuantitas ini. Yang XX ini tidak perlu dihitung karena kosong ya. Kalau seperti ini artinya berarti pabrik di Majalengka mengirimkan 140 produk ke toko B dan sumber Majalengka mengirimkan produk 100 unit ke toko C. Seperti itu ya dan seterusnya. Sekarang kita hitung biayanya. Ini biayanya 8 dikali 140 ditambah 9 kali 100 tambah 15 kali 140 tambah 14 kali 20 tambah 8 kali 160. Jawabannya adalah 5.680.